Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, silakan klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, kita akan mencoba menyelesaikan soal prediksi USNK Informatika 2025 nomor 7 yang berjudul Pertunjukan Menari. Pak Dengklek sedang melatih 8 murid-muridnya untuk menari untuk sebuah pertunjukan tari. Nah, di pertunjukan tersebut, setiap penari akan menari secara berpasangan. Berikut adalah 8 penari tersebut. Ada Asep, Bambang Cokidono, Eki Fajar Gilang, dan Hadi. Lalu pasangan-pasangan terbentuk adalah ada pasangan Coki Hadi, pasangan Dono Eki, pasangan Coki Fajar, dan pasangan-pasangan lainnya. Pak Dengklek ingin mengurutkan semua pasangan di atas untuk menari secara berantai. Dalam sebuah tarian berantai, urutan tarian ditentukan sedemikian rupa sehingga dari satu tarian ke tarian berikutnya, salah satu dari pasangan penari akan tetap tinggal di panggung untuk pertunjukan berikutnya. Selain itu, seorang penari tidak boleh menari sebanyak 3 kali berturut-turut untuk alasan keindahan. Nah, contohnya saat pasangan Fajar dan Gilang menari. Jadi pasangan Gilang dan Fajar itu yang ini. Nah, selanjutnya pasangan Fajar dan Asep dapat menari. Jadi habis Fajar dan Gilang, kemudian bisa dilanjutkan oleh Fajar dan Asep dengan Fajar tetap tinggal di panggung. Nah, namun Fajar tidak diperbolehkan untuk menari lagi pada giliran berikutnya karena Fajar akan menari 3 kali berturut-turut. Oke, Pak Dengklek sudah menentukan semua kemungkinan urutan pasangan-pasangan untuk menari dengan aturan di atas. Dapatkah kamu mencari tahu siapa penari yang tidak dapat menari pada giliran pertama? Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di sini, pasangan-pasangan yang ada dalam sebuah graf. Jadi pada graf tersebut, suatu node itu akan merepresentasikan sebuah penari. Lalu garis yang menghubungkan dua buah node itu adalah hubungan dari suatu penari dengan penari yang lain. Jadi kalau misalkan di sini Coki dan Hadi itu berpasangan, maka kita bisa gambarkan node Coki dan node Hadi itu dihubungkan oleh sebuah garis secara langsung. Oke, lalu kita akan mencoba menggambarkan pasangan-pasangannya. Jadi yang pertama Coki dan Hadi. Jadi misalkan saya gambarkan di sini ada node C, lalu ada node H. Nah, karena mereka berpasangan, berarti kita akan gambarkan garis secara langsung seperti ini. Lanjut, kemudian ada Dono dan Eki. Berarti kita bisa gambarkan misalnya Dono di sini D, lalu ada E di sini. Dan mereka berpasangan secara langsung. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada Coki dan Fajar. Berarti ini F. Fajar, kemudian Bambang Eki. Kemudian ada Asep Fajar. Kemudian ada Fajar Bambang. Ini. Kemudian ada Hadi Asep. Kemudian ada Gilang Bambang. Berarti di sini. Kemudian ada Asep Gilang. Kemudian ada Dono Bambang di sini. Kemudian ada Asep Dono. Kemudian ada Hadi Dono ini. Kemudian terakhir adalah Fajar dan Gilang. Berarti di sini. Oke, di sini kita sudah menggambarkan grafnya di mana setiap pasangan dihubungkan dengan sebuah garis. Oke. Lalu kita akan mencoba melakukan graf transversal di sini. Jadi maksudnya dari graf transversal adalah ketika kita memakai sebuah garis, itu artinya kita menyuruh suatu pasangan untuk tampil. Jadi misalkan kita mulai dari A, jadi kita mulai dari A ke F. Berarti kita akan menyuruh pasangan AF atau Asep Fajar untuk menari. Nah, lanjut kita misalkan pilih F ke G misalnya. Berarti selanjutnya kita akan menyuruh pasangan Fajar dan Gilang untuk menari. Lalu lagi misalkan G ke B. Berarti kita akan menyuruh pasangan Gilang dan Bambang untuk menari. Nah, di sini sudah menunjukkan ini adalah tarian berantai ya, karena di sini ada F, lalu disambung dengan F lagi. Lalu di sini ada G, disambung dengan G lagi. Dan di sini tidak ada seseorang yang menari secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Oke, nah berarti kita akan menggambar garis di sini ya. Kita akan memakai semua garis yang ada di sini dengan syarat semuanya akan kita pakai. Jadi semua garis yang ada di sini akan kita pakai kan? Karena pada soalnya Pak Dengklek ingin mengurutkan semua pasangan di atas untuk menari secara berantai. Jadi semua garis yang ada pada gambar ini akan kita pakai. Nah,
Berarti ini adalah salah satu permasalahan dari lintasan Euler. Nah, di mana di lintasan Euler ini sebuah graf akan bisa dipakai setiap garisnya itu tepat sekali. Jadi semua garis-garis yang ada kalau misalkan kita gambar itu akan dipakai tepat sekali. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, sebelumnya kita harus menentukan not awal dan not akhirnya. Jadi pada lintasan Euler not awal dan not akhirnya itu memiliki degree yang ganjil ya. Degree ganjil. Oke. Saya ganti warna. Oke. Jadi kita akan hitung dulu sebelumnya degree di setiap not. Jadi kalau A itu ada 1, 2, 3, 4, kemudian F itu ada 1, 2, 3, 4 juga, kemudian C ada 2, ada 3, B ada 1, 2, 3, 4, E ada 2, D ada 4, dan G ada 3. Oke, kita sudah mendapatkan graf mana saja yang ternyata bisa menjadi not awal atau not akhirnya. Jadi not awal itu bisa G atau H, dan not akhirnya juga bisa G atau H. Oke, berarti bisa G atau H. Nah, berarti kita bisa memulai perjalanan atau traversal kita dari G atau H. Jadi kalau misalnya kita mulai dari G, maka harus berakhiran dari H. Jadi misalnya seperti ini. Kita akan mulai dari G. Terus kita lanjutkan ke F. Berarti kita akan menuliskan GF. Lalu dari F kita akan lanjut ke A misalnya. Jadi berarti di sini FA. Lalu lanjut ke AG misalnya. Di AG. Lalu GB. Berarti sini GB. Lalu BF. Kemudian FC, kemudian ada CH, kemudian ada AA, kemudian ada AD, kemudian ada DE, kemudian ada EB, kemudian ada BD, di sini ya. Kemudian yang terakhir berarti ada DH. Oke, DH. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin. Nah, kita lihat di sini masih berantai. Tapi F ada F, kemudian di sini ada A, kemudian ada B, kemudian ada F, dan seterusnya. Jadi ini masih berantai. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembali kepada soal. Oke, di soal ditanyakan siapakah penari yang tidak dapat menari pada giliran pertama. Kalau begitu, kita tinggal pilih salah satu note atau penari yang tidak berhubungan secara langsung dengan note G atau note H. Karena note G atau note H itu adalah note yang bisa tampil di urutan pertama kali. Jadi kita lihat di sini jawabannya adalah yang E. Berarti si Eki. Oke, kenapa demikian? Karena si Eki tidak berhubungan secara langsung dengan G ataupun dengan H. Kalau kita lihat misalkan A. Nah, A ini kita bisa suruh Asep untuk tampil pada urutan pertama kali. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi GA ini. GA terus lanjut ke AF, kemudian ada FG, kemudian GB, kemudian BF, kemudian FC, kemudian CH, lalu HA, lalu AD, lalu DE, kemudian EB, kemudian BD, dan terakhir DH. Nah, ini mungkin ya. Jadi A itu bisa muncul di urutan pertama kali. Kenapa? Karena A itu berhubungan secara langsung atau terdapat garis secara langsung kepada G. Dan G ini bisa muncul pertama kali. Oke, berarti A ini bisa. Kemudian B ini juga bisa karena B berhubungan langsung dengan G. Kemudian C juga bisa karena C berhubungan langsung dengan H. Kemudian ada D. D ini bisa karena berhubungan langsung dengan H. Kemudian ada E tidak bisa ya karena tidak berhubungan langsung dengan G ataupun H. Dan terakhir berarti F. Nah, F ini juga bisa karena berhubungan langsung dengan G. Oke, berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah E. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih sudah menonton.